Perkenalkan, nama saya Gondri, kelas 101, asal sekolah SMK Vidya Sasana. Di video kali ini saya akan membahas wewenang lembaga negara, yaitu terdiri dari 8 lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang NRI tahun 1945. Lembaga-lembaga negara terdiri dari 1. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2. Presiden, 3. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, 4. BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, 5. MA atau Mahkamah Agung, 6. MK atau Mahkamah Konstitusi, 7. KY atau Komisi Yudisial, 8. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, yang terdiri dari 8 macam dan ada beberapa jenis-jenis atau contoh-contoh dari ke-8 contoh tersebut, yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. A. Anggota MPR terdiri dari DPR atau DPD. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Anggota MPRS berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. C. MPR adalah lembaga yang tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, mekanik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1 ayat 2 atau ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR dan DPR, DPD dan DPRD. Inilah yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan atau bisa disebut juga dengan MPR. Dan kedua, presiden. A. Presiden dan wakil presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. C. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 1. Membuat undang-undang bersama DPR atau pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. 2. Menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atau singkatan darat, laut, dan usaha pasal 10. 4. Menyatakan pesan membuat peradaban dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR atau pasal 11. Inilah yang terdiri dari presiden. 5 itu bentar sedikit ada nggak kelihatan, kita ubah warnanya aja ya. Nah, ini aja. 5 menyatakan keadaan bahasa pasal 12. 6 mengangkat dan mempermudah dan dengan seimbang MPR pasal 13. 7 memberi grasi dan rebahasisasi dengan memperhatikan pertimbangan MA atau pasal 14 ayat 1. 8 beri amnesti dan abolisi dengan memberikan pengembangan DPR pasal 14 ayat 2. 8 bergelar tanda jasa dan lain tambah kehormatan pasal 15. 10 membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat pada presiden. 11 mengangkat dan memperhatikan menteri negeri atau pasal 17. 12 mengajarkan RU atau AFN pasal 23. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. A. Anggota DPR adalah pemilu pasal 19 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945.
atau fungsional. DPR adalah fungsional yang fungsinya mengarahkan atau kewarganegaraan pasal 23 ayat 1, atau bisa juga hasil anggota DPR hak mengajukan pertanyaan dan mengajukan atau menyampaikan atau pendapat hak kunjungan berasal dari pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Inilah contoh atau ciri dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ada lagi macam jenis lainnya. Dan yang keempat itu Badan Pemeriksa Keuangan BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memberi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. B. Khasiat pemeriksa BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 23 ayat 23 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Inilah hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. B. MA membawahi peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. C. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dan yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. A. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atau 1. Mengadili pada tingkat pertama dan disahkan Undang-Undang Dasar terhadap UUD NRI tahun 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang oleh UUD NRI tahun 1945. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutuskan hasil perselisihan tentang pemilu. Pasal 24 ayat 1 Undang UUD NRI tahun 1945. Memberikan putusan dan pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Pasal 24 ayat 2 Undang UUD NRI tahun 1945. Mahkamah Konstitusi beranggota 3 anggota disajikan MA atau 3 anggota disajikan DPR, 3 anggota dan lainnya. 7. Komisi Yudisial atau KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk presiden atau persetujuan DPR. Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang UUD NRI tahun 1945. B. KY berwenang menyusun pengangkatan hukum agung, penjaga dan menegakkan kehormatan, keluaran martabat dan perilaku hakim. Pasal 24 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Dan yang ke-8, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. A. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dapat dipilih melalui pemilu dan dari setiap provinsi. B. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. C. Anggota DPR berdomisili di daerah pemilihan selama bertempat di tinggal di ibu kota negara. RI UU nomor 22 tahun 2003. D. DPD berhak menunjukkan rancangan atau undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Dan sekian dari video saya. Jika ada kata-kata yang kurang bagus atau kurang berkenan, saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton.